Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan channel Live Mechanical Design. Jadi dalam pertemuan kali ini kami sengaja ingin membahas tentang beberapa hal yang berbeda. Yakni kalau sebelumnya kita membahas tentang inventor, Autodesk Inventor, maka kali ini kita akan mencoba membuat tutorial dengan mata kuliah atau mata pelajaran Mastercam, khususnya di Mastercam X5. Seperti ini, di sini kami memiliki satu modul yang akan kita praktekkan dalam kesempatan kali ini, yakni dalam jobsheet Mastercam X5 dengan jobsheet seperti ini. Jadi di dalam jobsheet seperti ini nanti kita akan membahas 3 langkah pengerjaan. Yang pertama ada kontur, kemudian ada drilling, kemudian ada pocket, seperti itu. Untuk mengawali pembelajaran seperti biasanya, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama, karena dengan adanya bacaan basmalah maka akan memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk selanjutnya, jadi untuk sekedar informasi saja, jika teman-teman ingin memiliki modul ini modul sengaja saya bikin sendiri untuk membantu teman-teman dalam rangka memudahkan untuk mengajar atau belajar tentang software Mastercam, terutama dengan menggunakan proyek based learning atau menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Di sini sudah kami jelaskan lengkap detail, jadi mulai dari awal pembuatan sampai proses pocket, kemudian proses dari kontur, kemudian yang terakhir ada drilling, sampai langkah kelima yakni mendapatkan file G-code untuk pengerjaan di mesin CNC yang akan digunakan. Jika Anda berminat dan ingin mendapatkan modulnya, silakan inbox atau email di kolom komentar, atau bisa chat DM ke Instagram saya. Kemudian untuk selanjutnya, jadi dalam langkah pertama di sini adalah kita mencermati beberapa jobsheet yang harus kita lakukan, yakni adalah seperti ini. Jadi ini adalah gambar tampak atas dari satu meja kerja yang seperti ini, yang akan dimakan dengan kedalaman 30 mm dengan benda kerja dengan ukuran dimensi 150 mm kali 150 mm. Kemudian untuk selanjutnya, langkah pertama adalah untuk di Mastercam pertama adalah setting awal. Untuk membuka Mastercam, double klik di logo Mastercam, kemudian tampilan awal Mastercam akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari Mastercam X5. Kemudian untuk selanjutnya yang kita lakukan adalah mengeluarkan yang namanya ini istilahnya seperti ini, sumbu koordinat. Jadi untuk menggambar dua dimensinya kita perlu yang namanya sumbu koordinat terlebih dahulu. Kita klik Fn F9. Oke, setelah mengeklik Fn F9, ataupun jika memang laptop Anda bisa menggunakan F9 saja, maka tidak mengapa, karena memang ada dua versi. Jika memang laptop tidak bisa F9 saja, maka silakan tambahkan Fn terlebih dahulu, kemudian klik F9. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita pergi ke menu setting, kita konfigurasi dulu. Kita setting konfigurasinya dulu. Kenapa setting konfigurasi? Karena kita akan men-setting satuan dari Mastercam tersebut. Kalau memang kita adalah Mastercam yang kita inginkan adalah menggunakan satuan milimeter, maka silakan klik metrik. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat 2D drawingnya terlebih dahulu. Jadi untuk menggambar 2D drawing soal di sini, soal yang ada di sini. Nah, untuk menggambar 2D drawing seperti ini, kita tidak perlu menggambar semuanya, karena kita bisa membagi seperempatnya saja, atau menggambar seperempatnya saja, kemudian kita copy atau kita mirror, kita cerminkan ke kanan kemudian ke bawah untuk mempersingkat waktu. Karena memang gambar tersebut atau gambar ini adalah gambar-gambar yang simetris.
Untuk itu marilah kita gambar terlebih dahulu garis yang ada di sini. Jadi kita gambar bagian yang ada di sini dulu. Bagian yang ada di sini adalah garis yang ke atas, ini seperempatnya adalah 75, kemudian seperempatnya ini adalah 75. Jadi gambarannya nantinya seperti ini. Nah, ini adalah step-step gambaran dari nantinya yang akan kita gambar. Kita gambar terlebih dahulu garis seperti ini, kemudian kita rubah seperti ini, kita move, kita pindah. Nah, kita move seperti ini, X from offset, menggunakan X from offset move, kemudian kita copy seperti ini dua garisnya, kemudian kita gambar lingkarannya seperti ini. Kemudian setelah gambar lingkaran kita tinggal trim atau dipotong, kemudian kita menggunakan fillet. Setelah fillet jadi, ini adalah hasil seperempatnya gambar tersebut. Kemudian kita pindah atau kita mirror ke bawah, kemudian kita mirror ke kanan. Nah, seperti itu. Kemudian kita bikin lingkaran yang di tengah. Jadi ini adalah step untuk membuat 2D drawing dari Mastercam yang akan kita gambar. Oke, kita masuk di Mastercam-nya terlebih dahulu dalam langkah yang pertama, yakni menggambar icon land. Jadi untuk sekedar informasi, di sini di dalam modul ini sudah lengkap sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada gambar kerja. Jadi mempermudah dengan semua untuk lebih mudah dalam memahami step by step dari Mastercam. Jadi kita pilih dulu, di sini ada yang namanya land, kemudian kita klik di sini. Nah, ini kita arahkan, kita klik dulu di ujung tadi, kemudian kita arahkan ke atas. Kita lihat di sini, kita ganti 75. Nah, kita klik enter dulu, kemudian kita arahkan sudutnya. Ya, jadi setelah di enter kita arahkan sudutnya, karena sudutnya 90 bisa dilihat di sebelah sini arah sudut. Diklik di sini 90. Nah, ini. Jadi nanti dia akan berdiri tegak seperti ini. Untuk selanjutnya ini, jadi kita klik lagi, kita klik seperti ini. Nah, kita tarik seperti ini, arahnya sama seperti tadi 75, enter. Kemudian kita klik dari sini untuk yang posisi tidur atau 180 derajat. Nah, seperti ini. Untuk membuat tampilan fit atau tampilan sesuai dengan layar, maka silakan klik view, kemudian fit atau ALT F1. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari X from move. Kita cari dulu X from move nya, X from mirror, ini X from rotate, X from move. Bentar. Nah, ini. Jadi ini X from offset. Nah, X from offset tapi bagian move. Jadi kita klik ini. Bentar. Escape dulu, kita pilih garisnya terlebih dahulu, kemudian kita cari X from offset. Nah, sudah berpindah, kita pilih move terlebih dahulu dan dengan jarak 75. Nah, kita lihat, nah dia directionnya sebelah sini. Ini adalah untuk merubah directionnya, arah perpindahan atau arah move-nya. Karena move-nya sudah benar, maka klik OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita move kembali garis yang di bawah. Kemudian kita klik di sini X from offset, kita move sejauh 75 dengan arah yang benar. Kita klik enter, dia sudah ke arah yang benar. Kita klik OK. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita copy dengan menggunakan X from offset copy. Nah, kita tinggal copy, tapi arahnya ke bawah. Jadi kita direction yang tidak berubah, kita atur jaraknya 25. Dari mana Pak 25? Kita bisa lihat dengan jarak di sini. Nah, di sini adalah jarak 25 mm. Kita masuk lagi ke Mastercam, kita klik OK. Kemudian selanjutnya seperti yang tadi sama, kita klik di sini, kita X from move copy ya. Kemudian sama 25, ternyata kita klik OK saja. Oke, jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita gambar lingkaran. Nah, ini lingkaran pertama adalah diameter 12, lingkaran kedua adalah jari-jari 12.
diameter 12 dan jari-jari 12. Kita pilih circle, kemudian kita klik di sini. Kita klik di sini jari-jari 12. Kemudian diameter 12 berarti di sini. Nah, ingat di sini adalah jari-jari karena dia adalah separuh dari lingkaran. Ini adalah full dari lingkaran berarti dia meter. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ingin mengambil beberapa potongan garis menggunakan trim. Jadi yang kita perlukan adalah gambar yang seperti ini saja. Nah, untuk memotong garis seperti ini, maka kita perlu beberapa step yang ada di sini. Di buku ini ada beberapa panduan, dua panduan. Yang pertama menggunakan icon trim to entry, kemudian yang kedua menggunakan icon trim 3 entry. Nah, kita sudah diberikan penjelasan secara detail di modul ini, bisa dengan lihat untuk dijelaskan kepada teman-teman. Jadi untuk icon trim to offset menggunakan 2 entry, silakan ini di sini klik 1, klik 2, kemudian objek trimnya dia akan terpotong sebelah sini gitu. Kemudian untuk yang icon trim 3 offset, klik 1, 2, 3, dia akan terpotong di bagian tengah ini. Kita coba lakukan tutorialnya. Nah, kita cari dulu trim itu ini, trim break atau extend. Kemudian kita cari yang to offset, to entry, mohon maaf, to entry, kita klik 1, klik 2, dia akan menghilang. Kemudian kita cari trim yang 3 entry. Trim 3 entry, kita klik 1, klik 2, dan klik 3. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah cara menggunakan trim baik menggunakan 2 entry ataupun 1 entry. Kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan fillet. Jadilah menggunakan fillet adalah seperti ini. Kita menggunakan fillet dengan diameter atau R12. Nah, seperti ini. Jadi kita cari fillet ini, dan kita cari jari-jarinya diganti 12. Di sini jari-jari, kemudian kita klik 1, klik 2, klik atas, klik bawah. Oke, jadi seperti ini. Jadi inilah langkah yang pertama untuk menggambar bagian seperempat dari bagian benda kerja tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita blok benda ini atau gambar 2 dimensi ini. Kemudian kita cari X from mirror. Nah, ini adalah X from mirror. Kemudian kita pilih di sini adalah pilih copy karena kita masih membutuhkan gambar yang ada di atas. Kita klik aksisnya, aksis Y, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita blok kembali, kita blok dari bawah ke atas, kita klik, kemudian kita cari mirror lagi, kita klik yang X axis, kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, jadi kemudian langkah selanjutnya adalah menggambar lingkaran yang paling besar di tengahnya. Jadi di tengahnya ini ukurannya adalah diameter 80. Oke, kita menggunakan circle seperti ini. Kita ganti diameternya 80, posisi diameter. Nah, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, karena posisi kita adalah ingin di posisi sebelah sini originalnya, atau langkah awal titik 0 adalah di sebelah sini, maka kita pindah terlebih dahulu menggunakan X from original, X from move to origin. Kita klik ini. Nah, seperti ini. Jadi langkah pertama untuk menggambar 2D drawing sudah selesai. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mengatur yang namanya, kalau di modul saya di sini adalah memilih tipe mesin yang digunakan. Jadi cara memilih tipe mesin yang digunakan ini kita harus menampilkan toggle operation manager terlebih dahulu, atau paling tidak istilahnya seperti sejarahnya. Jadi historisnya ada di sebelah situ. Jadi kita tampilkan dulu view, kemudian toggle operation manager, view, toggle operation manager. Jadi ini adalah toggle operation manager. Kemudian selanjutnya kita pilih mesin tipenya, tipe mesin yang kita gunakan. Kita bisa milih lathe, wear, rotor, kemudian design. Jadi karena kita pilih mill, karena ini mesin milling atau mesin freeze pisau jari, maka kita pilih milling, kemudian kita pilih default.
Sebenarnya untuk manage list ini bisa kita pilih dengan sesuai dengan jenis mesin yang kita miliki, yang di SMK atau di perusahaan. Silakan dipilih jika memang ada mesin yang seperti ini, karena di kami tidak ada mesin seperti ini, hanya ada mesin retrofit, maka kita menggunakan mesin tape milling default saja. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan ketika sudah seperti ini adalah kita mengatur stok setupnya terlebih dahulu. Di modul terbilang seperti ini. Jadi memilih mesin yang digunakan sudah selesai. Kita mengatur manajemen operasi dalam proses pengerjaan mesin CNC milling. Jadi manajemen operasi yang kita kerjakan adalah yang pertama mengatur stok setup benda kerja, atau kasarannya kita mengatur benda kerja itu seberapa sih yang kita miliki, atau benda kerja awal yang kita miliki sebelum dilakukan pengerjaan. Kalau memang itu bentuknya milling, berarti benda kerja itu cenderung berbentuk kubus atau balok. Kalau memang dia adalah mesin menggunakan mesin lathe atau mesin bubut, maka dia akan cenderung berbentuk silindris seperti itu. Ini adalah langkah-langkahnya yang ada di modul kami. Nah, di sini modul ini cukup lengkap, jadi silakan hanya dibaca. Untuk memiliki modul ini sekali lagi silakan inbox di kolom komentar. Kemudian selanjutnya, jadi seperti ini, kita klik stock setup, kita pilih di sini adalah kita isi ukurannya. Kalau tadi 150, kemudian tingginya 60. Kita bisa menggunakan bounding box. Bounding box adalah kita pilih secara otomatis, kita klik OK. Dia akan memunculkan angka-angka 150 dengan 150. Kemudian Z-nya kita isi 60. Kemudian untuk sumbu koordinat kita rubah 0.0, karena memang kita 0.0 ada di ujung sini, kita pilih yang ada di sini. Nah, dia akan berubah, kemudian kita klik OK. Nah, ini mohon maaf kenapa kok seperti ini, kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita atur view-nya terlebih dahulu. View-nya kita atur SW isometri atau view isometri. Kita coba lagi view fit. Nah, seperti ini. Ini adalah tampak atasnya, kemudian kita klik isometri. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah tampak isometrinya. Kemudian langkah selanjutnya kita adalah persiapan melakukan pengaturan pengerjaan benda kerja. Di sini dalam tahap ini ada 3 tahap dalam melakukan tahap benda kerja. Yang pertama adalah melakukan tahap kontur. Kontur ini seperti apa? Jadi kontur ini kita akan melakukan tahap yang seperti ini. Jadi kita akan menggambar atau melakukan pengerjaan keliling dari benda kerja ini, menyesuaikan dengan bentuk kontur yang ada. Kemudian langkah kedua, kita menggunakan pocket, atau kita ingin membuat lingkaran yang di dalamnya menggunakan pocket, atau teknik melingkar seperti ini, menyesuaikan dengan gambar kerja. Kemudian langkah ketiga adalah kita menggambar menggunakan proses drilling atau menggunakan bor. Oke. Kita kembali lagi ke tahap yang pertama. Dalam tahap yang pertama ini yang kita butuhkan pertama adalah seperti ini. Jadi kita lakukan, silakan dibaca modulnya, kemudian praktekkan di komputer Anda. Kemudian klik kanan di sini, kemudian kita milih mill toolpath. Jadi sekedar just informasi, kemudian di sini mill toolpath group ini adalah tahap-tahap atau historis dari pengerjaan Anda. Bisa jadi di sini nanti akan tumpuk 3 kali, 4 kali dan sebagainya, karena memang sesuai dengan urutan jumlah pengerjaan yang Anda kerjakan. Klik kanan mill toolpath, kemudian kita pilih kontur. Di sini akan diminta untuk melakukan penyimpanan enter new NC name, namanya silakan diisikan sesuai dengan kehendak Anda. Misalkan ini saya isi nama saya Alifuddin,
kita klik OK. Nah, di sini adalah salah satu hal yang tidak kalah penting juga, ini adalah chaining. Chaining ini adalah cara untuk menentukan arah atau lintasan dari benda kerja yang ingin dikerjakan, baik itu secara kontur maupun pocket. Di sini kebetulan di sini adalah chainingnya kontur, kita pilih yang sebelah sini. Nah, dia akan berwarna kuning semua seperti ini. Jadi dia adalah lintasan tertutup, lewat awal dari sini, keluar dari sini. Oke, kemudian ini adalah reverse. Jika memang arah yang diinginkan keliru atau berlawanan, silakan di reverse. Kalau tidak, diklik OK saja. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah 2D toolpad kontur yang harus kita setting. Jadi ada beberapa hal yang kita setting. Dalam hal ini sudah kami sampaikan melalui modul yang saya buat. Jadi di sini ada berbagai macam langkah-langkah kerja. Langkah 1, toolpad tipe diatur, kemudian toolnya diatur, kemudian cut parameternya diatur, deep cutnya diatur, multipass diatur, dan sebagainya. Silakan tinggal dibaca. Ini kami berikan tutorialnya. Toolpad tipe. Nah, di toolpad tipe ini kita bisa mengatur apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, jika kita memilih kontur, berarti kita menginginkan pengerjaan seperti ini. Ini displaynya. Jika pocket, maka dia akan mengerjakan posisi tengah seperti ini. Jika facing, dia akan pengerjaan yang paling atas. Jika menggunakan flat wheel, dia akan menggambar seperti ini. Kemudian karena kita pilih kontur, kita pilih kontur. Di tool ini adalah cara memilih alat potong atau pisau and wheel-nya. Pisau and wheel bisa diselect melalui library. Ini flat and wheel. Menggunakan diameter berapa, silakan dilihat di modul kerjanya. Di modul kerja di sini, nah, pemilihan diameter berdasarkan dengan ini. Radius ini adalah radius dari jalan diameter yang kita miliki. Jadi kita harus memilih diameter end mill sebesar R12. Karena ini 12, maka kita pilih diameter end millnya 12. Ini bisa lihat di dalam modul kami. Jadi di modul kami ini kita pilih dengan settingan diameter seperti ini, 12 mm. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Kalau memang diameter 12, kita pilih yang di sini 12. Klik OK. Nah, ini jika kita menggunakan yang ada di Mastercam. Tapi Pak, kalau memang kita membuat sendiri, apakah bisa di delete aja dulu. Klik delete, klik kanan, create new tool. Kemudian kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ada end mill, ada shape mill, ada full mill, ada fish mill, dan sebagainya. Kita pilih end mill, kita pilih end mill flat. Ya, di sini adalah cara mengatur dari dimensi end mill yang kita miliki di perusahaan atau di bengkel yang kita miliki. Di sini misalkan ada diameter 12, kemudian floatnya berapa, tingginya ini sudah sesuai dengan keterangan semua. Silakan diukur dengan menggunakan sketpad Anda masing-masing. Nah, seperti itu. Kalau memang kita butuhnya kedalamannya adalah dalam 30, berarti tinggi overall ini, tinggi shouldernya berarti harus lebih dari 30. Misalkan kita ambil shouldernya ini 35, di shouldernya ini kita ambil 33 misalkan. Kemudian overallnya misalkan semuanya 40. Nah, seperti ini. Jadi ini sekali lagi sesuai dengan keterangan yang ada di benda pisau end mill Anda. Kemudian parameter di sini, parameter adalah untuk menentukan kecepatan potong, flung rate. Kalau memang di sini jenengan tidak mau menghitung, maka silakan menggunakan calculate speed fit yang sudah disediakan oleh Mastercam. Nah, semua sudah keluar kalkulasinya, tinggal klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian langkah kedua adalah kita pilih holder. Karena holder ini tidak saya atur, kita lewati saja. Kemudian kita, karena ini kan tidak perlu
di dalam mesin kami holder tidak ada pengaturannya. Kemudian cut parameter. Nah, di sini adalah cut parameter yang bisa kita lihat. Yang pertama di sini adalah kontrol kompensasi tipe. Jika kita pilih off, maka dia akan ada pisau end mill berada di tengah. Maka dari itu kita pilih komputer. Nah, seperti ini. Kontrol, wear, reverse, dan sebagainya. Kita pilih komputer, kemudian kita pilih kompensasinya left atau right. Jadi ini nanti berpengaruh dengan arah pemakanan kita. Nanti kita lihat, kita pilih dengan kompensasi direksinya pilih left. Jadi left itu seperti apa? Jadi maksudnya ketika dia makan, dia akan berada di sebelah kiri dari gambar kerja. Misalkan dia seperti ini. Nah, benda end mill akan berada di sebelah kiri dari benda kerja, gambar benda kerja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya deep cut kita setting. Nah, untuk deep cut ini adalah kita mengatur kedalaman pemakanan. Jadi dalam kedalaman pemakanan ini kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk gambar kerja seperti ini, kita akan memakan dengan kedalaman yang panjang sekali dari 0 sampai 30 mili. Jadi kedalaman pemakanan yang kita pilih ini menyesuaikan saja. Kalau misalkan benda kerjanya ini keras, maka jangan langsung dimakan 30 mili. Paling tidak ada 3 step atau 3 tahap. Misalkan kita ambil deep cut masing-masing sesuai dengan modul nggih. Untuk di modul kami di sini kita lihat untuk deep cut pemakanan. Nah, ini kita pilih menggunakan 5 mili, kemudian 2 dan 1. Kita coba praktekkan di sini. Maksimal pemakanannya 5 mili. Jadi setiap turun dia akan turun 5 mili. Nah, untuk finish cut ketika dia akan mendekati garis finish, garis akhir, garis kedalaman 30, dia akan berubah dengan kecepatan stepnya berubah menggunakan 1 mili seperti itu. Kemudian ini bisa keep tool down, jadi kita jaga tool posisi tetap di bawah. Kemudian langkah selanjutnya kita atur lead in out. Lead in on ini kita unchecklist saja. Kemudian break torque-nya, break torque ini untuk lead in on ini adalah pakai kalau misalkan seperti ini. Jadi untuk lead in out ini pergerakan dia akan, nah, jika dia menggambar seperti ini, jika dia melakukan pergerakan keliling seperti ini, jika kita menggunakan lead in out, maka dia akan bergerak ke samping kanan, samping kiri. Dia akan memakan samping kanan dan samping kiri. Jadi karena memang kita tidak perlu menggunakan lead in out, silakan di unchecklist, dia akan naik ke atas saja. Kemudian break torque ini kita tidak perlu karena kita tidak memakan sampai kedalaman atau sampai bolong seperti itu atau sampai lubang. Kemudian multipasses-nya, nah ini yang tidak kalah penting adalah dalam hal multipasses atau, nah ini kelilingnya berapa kali sih kalau seperti itu. Untuk diameter 12, jadi kalau misalkan 12 ini jaraknya 25, berarti minimal kita butuh 3 kali makan. Kalau 2 kali makan, satunya sebelah sini tidak kemakan, berarti multipassesnya kita pilih 3 kali pasang, 3 kali makan. Kemudian spacingnya, di sini spacingnya kita pilih karena diameter end millnya kita 12, maka jangan dimasukkan 12. Kenapa? Karena kalau memang dimasukkan 12 nanti akan timbul celah tipis seperti ini. Jadi kita ambil di bawahnya end mill, kita pilih 10 misalkan. Kemudian ini finish cutnya kita pilih 1 misalkan dengan ketebalan facingnya 0,5 seperti itu. Kemudian kita klik tab, karena tidak perlu kita lewati saja. Yang ini yang juga penting adalah linking parameter. Jadi dalam linking parameter ini kita mengatur kedalaman kerja yang harus kita makan adalah 30 mm. Karena kita makan ke bawah, maka jangan lupa silakan ketikkan minus di sebelah kiri atau di awal penulisan 30 mm. Kemudian untuk selang yang lainnya, kalau memang ada gulen silakan diatur gulennya, kalau memang ada plinnya silakan diatur. Karena memang kita tidak memerlukan
ini dalam modul ini kita sampai pada linking parameter saja. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan muncul lintasan yang akan digambar. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan langkah yang kedua, yakni Pocket. Tapi sebelum menggunakan Pocket, kita silakan di running dulu atau kita verifikasi terlebih dahulu apakah pekerjaan kita sudah benar atau belum. Sebelum melakukan verifikasi, silakan klik di sini verifikasi optionnya, kita ganti dulu maksimal poin atau ukuran dari benda kerja dasar yang kita miliki. Jadi dari benda kerja dasar yang kita miliki ini ada beberapa dimensi. Yang pertama 150, kemudian Y-nya 150, Z-nya min 60 karena dia ke bawah seperti itu. Kemudian kita klik OK, kita klik running terlebih dahulu. Nah, oke, seperti ini. Jika selesai, kemudian kita klik OK. Karena memang sudah benar, kemudian selanjutnya adalah jangan lupa kita klik di sini di warna merah sepertiga, kita ambil toolpad, kita langkah selanjutnya adalah Pocket. Nah, Pocket adalah melakukan pengerjaan berulang kali atau jeglongi atau melubangi sesuai dengan kontur yang kita gambar. Di sini adalah gambar lingkaran, maka kita klik lingkarannya, kemudian kita klik OK. Sebentar, kita tunggu. Nah, di sini kita pilih Pocket, kita pilih toolnya sama sesuai dengan 12 karena memang 12 aman juga untuk dilakukan Pocket. Kita masuk ke cut parameter. Cut parameter ini kita tidak perlu diatur atau pilih sini dulu aja senternya. Machine directionnya ini ke kanan atau ke kiri, itu aja. Kemudian di sini adalah roughingnya, ini cukup simple. Roughingnya nanti pakai yang seperti apa, constant overlap spiral, jadi muter-muter gini aja. Kemudian finishnya kita biarkan seperti ini. Leave in on kita unchecklist. Kemudian deep cut-nya kita pilih deep cut 5, jadi masuk setiap 5 kali. Kemudian finish cut-nya kita bikin 1 kali saja, kita keep tool down. Kemudian break torque-nya kita tidak usah karena memang kita tidak tembus. Kita klik linking parameter min 30 seperti itu, kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Jika kita ingin melakukan running test, maka silakan diklik ini dulu, select all operation, kita pilih regenerate. Jadi simulasi akan dilakukan mulai dari awal sampai akhir. Kita klik test. Nah, kita running dulu terlebih dahulu. Ini adalah tahap kontur, dan selanjutnya tahap dari Pocket. Nah, sudah benar, kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya kita klik kanan di sini mill toolpad, kita ambil drilling. Nah, untuk drilling ini kita posisikan terlebih dahulu posisi top agar kita bisa memilih titik center dari posisi drilling yang kita gunakan, 4 center. Kita klik OK. Di posisi drilling ini cukup mudah sekali, jadi tinggal pilih drill saja atau circle mill, point, dan helix. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan, karena kita butuhnya drilling saja. Kemudian kita klik tool. Nah, toolnya ini pas 12 karena memang 12 lah yang kita inginkan, jadi nggak usah diganti. Cut parameter, nah ini cut parameter kita bisa ganti sesuai dengan keinginan. Baik, ini 3 kali naik turun, kita pilih counter bore karena cuma 1 kali naik turun. Kemudian linking parameter di sini tinggal diatur kedalaman pemakanannya 30 minus 30. Nah, seperti ini. Jadi, nah, untuk melakukan verifikasi silakan klik OK dulu, kemudian regenerate, kemudian kita lakukan verifikasi, kita tes terlebih dahulu hingga prosesnya sesuai dengan kebutuhan kita. Pocket sudah, kontur sudah, drilling yang terakhir sudah juga. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk mengeluarkan mesin menerjemahkan kepada mesin CNC yang kita miliki, maka kita butuh yang namanya G-code. Kita pilih G-code, kita klik OK. Kita pilih saja Alifuddin Tutorial NC1 atau silakan klik sesuai dengan atau ketik sesuai dengan nama yang Anda inginkan. Kita klik OK, dulu replace, yes. Kemudian kita successful complete, ya, kita tunggu saja. Nah, di sini adalah G-code yang sudah kita miliki. Silakan di convert atau di copy
bentuknya ke dalam teks atau tinggal dimasukkan ke flash disk, dimasukkan mesin CNC yang Anda miliki, nanti tinggal di running saja. Untuk itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Jika memang Anda ingin memiliki modul ini, maka silakan inbox atau taruh di kolom komentar di YouTube kami. Insya Allah nanti akan kami berikan secara gratis. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mendukung channel kami, silakan like, share, and subscribe.